Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga pada hari ini dimulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang mengenapkan semua rencana keselamatannya yang telah direncanakan dari kekal hingga kekal, dan Allah yang senantiasa menyertai kita sekalian. Kiranya turun atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur jikalau hari ini kita boleh datang kembali beribadah. Jikalau kita sudah merayakan kemenangan Tuhan atas maut, hari ini kita mau memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dia naik ke surga bukan untuk meninggalkan kita, tetapi Dia menyediakan tempat untuk setiap kita yang mengasihinya. Mari dengan penuh rasa syukur, dengan hati yang bersungguh-sungguh, kita naikkan pujian Immanuel. Dia Allah yang selalu menyertai kita. Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa. Dalam gelap Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi kita katakan, Bapakku datang untuk menyembah. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertakhta. Dalam lemah Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel.
dan kami naikkan, Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kehidupan kita. Dalam lemah, dalam gelap kita, Engkau selalu ada dan menyertai kita. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur untuk pengorbanan-Mu, untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Jikalau hari ini kami dapat kembali datang, kami mau memuji dan meninggikan nama-Mu. Itu semua karena anugerah-Mu. Itu semua karena kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan yang mau pimpin jalannya ibadah kenaikan Tuhan Yesus hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah apa yang kami pujikan, firman Tuhan yang kami dengar, itu semua menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tidak ada satu dosa pun yang bisa kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Biarlah kita sebelum lebih lagi menyembah Dia, kita mau mengakui setiap dosa kita. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Sekali lagi kita katakan, jiwaku terbuka. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah dengan sikap berdoa, mari jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita mau mengakui setiap dosa pelanggaran yang sudah kita perbuat. Kita seringkali mendukakan hati Tuhan. Banyak hal di dalam kehidupan ini yang seringkali kita tidak menyenangkan Tuhan. Kiranya kita mau Tuhan yang saja yang mengampuni setiap dosa kesalahan kita. Tuhan, ini setiap kami. Tuhan tahu apa yang telah kami lakukan. Ya Tuhan yang mau ampuni segala dosa kesalahan kami. Tuhan yang mau layakkan kami untuk lebih lagi menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan sekali lagi untuk pengampunan-Mu, untuk setiap pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya undang setiap jemaat sekalian untuk bangkit berdiri bersama dengan setiap umat percaya. Kita mau mengikrarkan pengakuan kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, kita mau pujikan pujian Allah sanggup. Dia Allah yang sanggup untuk melakukan segala sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita lihat dari mata. Allah sanggup. Boleh ya di rumah sambil tepuk tangan, boleh kurang juga ya. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Hanya dekat Dia saja jiwa kita merasa tenang. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Chandra. Kiranya kita mau mempersiapkan diri kita pujikan pujian Rohmu yang hidup. Ku
jiwaku tenang. Jiwaku tenang bersamamu dalam Kita katakan, ku naunganmu. buka hati. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Kita katakan, Roh-Mu yang kudus. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. yang menyertaiku. Ku buka hati. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Biarlah kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini yang akan disampaikan oleh Pendeta Chandra Udayana. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur jikalau hari ini kita boleh bersama-sama beribadah untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa memohon pertolongan dari Allah Roh Kudus terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih jikalau hari ini kami boleh bersama-sama memperingati kenaikan-Mu ke surga. Tuhan, di dalam ibadah ini kami ingin membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami memohon kiranya Allah Roh Kudus yang telah dicurahkan di dalam kehidupan kami itu, yang akan memimpin kami, memberikan hikmat dan pengertian kepada kami, supaya melalui firman yang akan kami baca dan kami renungkan, kami boleh diubahkan dalam kehidupan kami. Mata rohani kami menjadi terbuka, dan kami boleh mengerti akan kebenaran firman. Tuhan, pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini untuk menguraikan firman bagi setiap kami. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus hari ini, tema khotbah saya adalah bersukacita dan memuliakan Allah. Bersukacita dan memuliakan Allah. Mari kita membuka firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-44 sampai dengan ayat yang ke-53. Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan ayat 53. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu
apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia bagi setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap peristiwa atau setiap momentum di dalam kehidupan kita memiliki ekspresi emosi yang berbeda-beda. Saya ulangi sekali lagi. Setiap peristiwa atau setiap momen di dalam kehidupan kita memiliki ekspresi emosi yang berbeda-beda. Misalnya, kalau kita merayakan yang namanya hari kelahiran kita, atau kita merayakan hari kelahiran dari orang yang kita kasih, maka ekspresi yang cocok untuk peringatan itu adalah ekspresi apa, Bapak Ibu? Sukacita, dukacita, atau ekspresi kemarahan? Tentu saja yang cocok adalah ekspresi sukacita. Ketika kita dikatakan bahwa kamu lulus, kamu naik kelas, ekspresi apa yang seharusnya muncul dalam kehidupan kita? Tentu saja sukacita. Kalau kita menikah, ekspresi apa yang seharusnya muncul di dalam pernikahan kita, atau di hari pernikahan kita, atau di hari peringatan akan pernikahan kita? Jawabannya adalah ekspresi sukacita. Demikian juga ketika kita mengalami kesembuhan, ketika kita mengalami pemulihan, kita mengalami pertobatan, ekspresi sukacita itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam kehidupan kita. Tetapi ada juga kejadian-kejadian yang mewakili atau menggambarkan ekspresi kesedihan. Apakah kejadian-kejadian itu? Kegagalan, dipecat. Mungkin anak-anak muda sedih ketika apa? Cintanya itu ditolak oleh pasangannya. Terus kemudian ditinggalkan oleh pasangan, oleh orang tua, oleh orang-orang yang dikasihi. Saya yakin semua dari kita akan mengalami yang namanya kesedihan. Dan hari ini Bapak Ibu, ketika saya bertanya kepada Bapak Ibu, kalau kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus, seharusnya ekspresi kita itu sukacita atau dukacita. Menurut Bapak Ibu, ekspresi yang cocok untuk dinyatakan ketika kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus, itu adalah ekspresi sukacita atau ekspresi kesedihan, Bapak Ibu. Seharusnya kita mengalami yang namanya kesedihan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita ditinggalkan oleh Tuhan Yesus untuk naik ke surga. Namun, melalui tema hari ini, bahwa ekspresi yang harusnya kita munculkan bukanlah kesedihan, tetapi sebuah sukacita. Dan saya mengajak di dalam peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini, kita benar-benar mengekspresikan sukacita karena Tuhan itu naik ke surga. Bukan hanya cuma bersukacita, mari kita juga memuliakan Allah di dalam kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya adalah mengapa di hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini kita harus menyatakan ekspresi sukacita dan ekspresi yang memuliakan Allah. Kenapa kita harus menyatakan atau memunculkan ekspresi bersukacita dan memuliakan Allah? Yang pertama Bapak Ibu, kita bersukacita dan memuliakan Allah karena kita melihat melalui firman Tuhan yang kita baca ini
bahwa segala sesuatu yang telah difirmankan oleh Allah mengenai kehidupan Yesus telah digenapi oleh Yesus sendiri. Segala sesuatu yang telah dinyatakan mengenai kehidupan Kristus di dalam kitab Taurat, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur telah digenapi oleh kehidupan Yesus sendiri. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penggenapan firman atau rencana Allah adalah sesuatu yang penting dan krusial di dalam sebuah agama. Saya ulangi sekali lagi. Penggenapan firman atau rencana Allah adalah sesuatu yang penting atau krusial di dalam sebuah agama. Pertanyaannya adalah, mengapa Pak hal itu menjadi sesuatu yang penting, hal itu menjadi sesuatu yang krusial? Karena yang pertama, penggenapan rencana Allah, penggenapan firman Allah itu menunjukkan kredibilitas dari Allah yang kita percayai. Allah yang kita percayai itu adalah Allah yang seperti apa? Kalau Allah yang kita percaya adalah Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya, maka konsekuensinya adalah bahwa segala sesuatu yang telah direncanakan, segala sesuatu yang telah dikatakan, itu pasti akan digenapi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu, penggenapan firman Allah atau rencana Allah adalah sesuatu yang penting di dalam sebuah agama. Bahkan hal yang kedua adalah, ini berkaitan dengan poin yang pertama, Bapak Ibu. Ketika Allah yang kita percayai itu adalah Allah yang konsisten, Allah yang benar, Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya sesuai dengan karakternya, maka yang kedua adalah agama yang kita yakini benar itu layak untuk diperhitungkan sebagai sebuah kebenaran. Oleh karena itu Bapak Ibu, bagian ini sangat penting di dalam kita memperingati akan kenaikan Tuhan Yesus. Kalau kita melihat Bapak Ibu, apa sih ya yang digenapi oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupannya? Sebelum itu kita melihat dari ayat yang ke-44 bahwa segala sesuatu yang tertulis tentang kehidupan Yesus adalah rencana Allah yang terpapar di dalam kitab Taurat, kemudian kitab nabi-nabi dan kitab puisi. Di dalam kitab Taurat Bapak Ibu, berita mengenai Mesias itu memang sedikit, tetapi ada frasa yang diurapi di dalam beberapa bagian kitab Taurat yang menunjukkan bahwa ada seseorang yang dijanjikan, seseorang yang dipilih, yang menggambarkan kepada Mesias yang akan dipilih oleh Allah. Kalau boleh saya meminjam istilah dosen saya, Pendeta Cornelius, berita tentang Yesus di dalam perjanjian lama itu seperti hujan. Yang pertama-tama mungkin rintik-rintik, setelah itu menjadi deras, hingga perjanjian baru sampai dengan kehidupan gereja. Berita Tuhan Yesus itu mungkin di dalam perjanjian lama itu nampaknya samar-samar, tetapi itu mulai muncul satu persatu. Melalui frasa yang diurapi di dalam kitab Imamat, kita bisa melihat bahwa yang diurapi itu akan datang untuk mengenapkan rencana Allah. Di dalam kitab puisi Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam beberapa bagian kitab Lukas, Lukas pasal 13, Lukas pasal 20, Lukas pasal 22, ada banyak kutipan-kutipan yang dikutip oleh Lukas dari kitab Mazmur. Dan kutipan ini bersifat profetik dan diambil di dalam kitab Mazmur. Jadi ada banyak berita, ada banyak rencana Allah mengenai kehadiran Mesias ini yang harus digenapi di dalam kehidupan Yesus. Bahkan kalau kita belajar mengenai kitab para nabi pun mengandung janji atau nubuat mengenai Mesias yang akan datang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, janji ini tidak hanya berbicara mengenai konteks orang pada waktu itu,
Tetapi janji ini bersifat eskatologis, yaitu janji ini bersifat menuju kepada masa depan, yaitu apa? Bahwa ada sebuah aktivitas Tuhan yang akan disampaikan kepada umatnya untuk menggenapkan rencananya itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan kalau kita baca di dalam kitab ini, maka kita akan melihat bahwa semua isi dari kitab suci ini berbicara mengenai rencana penyelamatan Allah kepada umat manusia. Dimulai dari kelahiran Tuhan Yesus, pelayanan Tuhan Yesus, penderitaan dan kematian Tuhan Yesus, kebangkitan dan kenaikan ke surga. Dan itulah yang dicatat di dalam Injil Lukas, di dalam bagian yang kita baca. Yang menjadi puncak dari rencana Allah adalah berbicara mengenai penderitaan, kematian, serta kebangkitan Tuhan Yesus. Ini yang menjadi concern dari penulis kitab Injil ini, yaitu Injil Lukas, Bapak Ibu. Oleh karena itu, kita menyadari, tanpa kematian, tanpa kebangkitan Kristus, maka iman Kristen itu tidak mempunyai fondasi yang kuat. Iman Kristen adalah iman yang memiliki pengharapan. Karena apa? Karena didasarkan atas kebenaran akan penderitaan, akan kematian, serta kebangkitan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-46, ya, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dengan demikian, kita adalah orang-orang yang juga telah disatukan di dalam kematian dan kebangkitan Kristus, kata Paulus. Oleh karena itu, bagi setiap kita yang telah bertobat dan menerima pengampunan dosa dari Tuhan Yesus karena kematiannya di atas kayu salib, sekarang kita harus menjadi saksi bagi Dia. Oleh karena itu, ketika kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus, kita bersukacita. Bukan hanya firman Allah itu digenapi, tetapi juga rencana Allah itu digenapi. Allah akan selalu menyertai kita. Dan itu digenapi melalui apa? Melalui turunnya Roh Kudus yang akan kita peringati 10 hari ke depan. Hari Pentakosta. Hari yang ke-50 itu. Jadi kita akan memperingati itu. Karena itu kita diingatkan bahwa setelah firman dan rencana Allah itu digenapi, tugas kita adalah saat ini apa? Menjadi saksi bagi Kristus. Bapak Ibu, di dalam dunia hukum, orang yang menjadi saksi itu adalah orang yang melihat langsung. Orang yang mengalami, yang berada di tempat kejadian. Dan kalau kita lihat para murid itu mengalami pertobatan, menyaksikan secara langsung penderitaan dan kebangkitan Kristus. Oleh karena itu, mereka diutus untuk pergi menjadi saksi Allah. Lalu mungkin Bapak Ibu bertanya, loh kita kan tidak mengalami Pak secara langsung. Benar. Tetapi kita mengalami karya Allah melalui kematian Kristus yang berlangsung cuma sekali dan berdampak selama-lamanya di dalam sepanjang sejarah. Peristiwa itu tidak pernah diulang. Peristiwa itu tidak akan pernah diulangi sekali lagi. Demikian juga dengan peristiwa akan turunnya Roh Kudus. Terjadi cuma sekali, tetapi dampaknya itu sampai masa kini dapat dirasakan. Jadi Bapak Ibu, meskipun kita tidak menjadi saksi secara langsung, tetapi kita percaya segala sesuatu yang telah diberitakan di dalam firman Tuhan ini, karena kita tahu bahwa Allah kita tadi, Allah yang kredibel, Allah yang patut dipercaya, maka kita menjadi saksi ke atas dasar firman Tuhan yang telah kita percayai, bahwa firman Tuhan ini tidak pernah bersalah. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya adalah, sudahkah kita mengalami sukacita
dan memuliakan Allah. Ketika kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus, secara khusus di masa-masa pandemi ini, ketika banyak orang bertanya, di manakah Allah ketika pandemi ini terjadi? Bapak Ibu, mari kita coba belajar melihat bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang selalu menepati janjinya. Allah yang tidak pernah menggagalkan rencananya sendiri. Allah yang konsisten terhadap rencananya. Dengan demikian kita bisa bersukacita sekalipun saat ini kita masih berada di dalam masa pandemi ini. Karena ada pengharapan yang Allah berikan di dalam kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersukacita dan memuliakan Allah. Karena apa? Karena firman Allah, rencana Allah itu digenapi di dalam kehidupan Yesus Kristus. Dan kita akan menjadi saksi pengenapan rencana Allah itu di dalam kehidupan kita. Sambil kita menanti kedatangannya yang kedua. Yang pertama. Itu lalu yang kedua Bapak Ibu. Mengapa kita itu bersukacita dan memuliakan Allah di dalam memperingati akan kenaikan Tuhan Yesus? Yang kedua, kita bersukacita dan memuliakan Allah di dalam kenaikan Tuhan Yesus karena ada berkat yang diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam ayat 50 sampai dengan ayat 53, ayat 50 dikatakan di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Bapak Ibu, kekristenan itu diminati karena salah satunya adalah ada berkat yang diberikan, ada berkat yang dijanjikan. Tidak sedikit orang tertarik menjadi orang Kristen karena tertarik dengan berkatnya. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita mau melihat realita, maka ketika kita itu diberikan berkat, ada konsekuensi yang harus kita lakukan. Berkat itu diberikan oleh Tuhan, tidak berdiri sendiri. Mohon maaf Bapak Ibu. Tidak sedikit anak-anak Tuhan yang mau berkatnya tetapi tidak mau Tuhannya. Mau berkatnya tetapi tidak mau Tuhannya. Mungkin kita berkata, Pak Pendeta jangan terlalu keras. Bapak Ibu, itu realita yang terjadi saat ini. Kalau kita melihat berkat yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu mengandung sebuah konsekuensi. Apa konsekuensinya? Yaitu kita mau hidup di dalam ketaatan kepada Allah. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu, dan itulah yang mereka lakukan. Bukan hanya ketika mereka diberkati, mereka cuma taat, bukan. Tetapi mereka memberikan dirinya untuk sujud menyembah kepada Allah. Jadi ada dua hal. Yang pertama, mereka taat kepada Allah dan mereka memberikan dirinya untuk sujud menyembah kepada Allah. Berapa banyak orang Kristen yang saat ini mengaku dirinya Kristen, tetapi apa? Cuma Kristen KTP saja. Kalau hari Minggu ke gereja, iya. Tetapi ketika menjalankan usahanya, dia lupa bahwa dirinya adalah orang Kristen. Kalau mau supaya tokonya rame, tokonya lancar, ya gimana caranya? Ya pergi ke Gunung Kawi, minta pesugihan kepada dukun-dukun. Terus kemudian guru-guru spiritual. Terus kemudian hari Senin dan Kamis, ya saya masih ingat Bapak Ibu, biasanya mama saya itu beli apa? Beli bunga itu loh Bapak Ibu yang di pasar itu, ya untuk ditaruh di sana. Saya tidak tahu ditaruh di mana gitu ya. Jadi Senin dan Kamis itu ditaruh di sana. Kalau kita memang orang Kristen, mari kita menyerahkan diri kita sepenuhnya untuk mengikut Yesus, bahkan menyembah Dia. Inilah yang dialami oleh murid-murid Kristus. Setelah mereka itu menerima berkat daripada Tuhan, mereka memberikan diri untuk mengikut Dia, menyembah Dia selama-lamanya. Bahkan mereka rela untuk mengorbankan dirinya untuk memberitakan Injil. Lalu Bapak Ibu yang kedua, selain menyembah, mereka juga taat. Ketaatan ini dinyatakan melalui apa?
melalui tindakan mereka pulang ke Yerusalem dengan sukacita. Mereka di sana ngapain? Mereka di sana menantikan turunnya Roh Kudus yang terjadi 10 hari yang akan datang. Apa yang mereka lakukan di sana? Mereka senantiasa berada di bait Allah. Mereka senantiasa memuliakan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada yang menarik di dalam bagian Injil Lukas ini, Bapak Ibu. Kalau kita melihat di awal Injil Lukas ini, ya, dimulai dengan Yerusalem, di mana Zakaria itu bertugas di Yerusalem. Terus kemudian berakhir juga di Yerusalem. Ya, kalau kita melihat Bapak Ibu di dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang kelima, ya, di sana dikatakan apa? Pada zaman Herodes raja Yudea ada seorang imam yang bernama Zakaria. Apa yang dilakukan oleh imam ini? Mereka melakukan pelayanan, membakar ukupan di rumah Allah. Dimulai di Yerusalem dan berakhir di Yerusalem. Lalu yang kedua, uniknya apa? Diawali di bait Allah dan berakhir juga di bait Allah. Apa yang mereka nantikan di sana? Yaitu peristiwa akan turunnya Roh Kudus. Mereka tidak dengan segera atau menggebu-gebu pergi ke bukit itu untuk menerima Roh Kudus, bukan. Tetapi Tuhan mengatakan pulanglah ke Yerusalem. Nantikanlah waktunya. Dan akhirnya apa? Akhirnya mereka itu juga menerima Roh Kudus yang telah dijanjikan itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini dicatat di dalam Kisah Para Rasul ayat yang pertama, pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Ketika kita itu menerima berkat daripada Tuhan, maka kita seharusnya melakukan penyembahan kepada Tuhan. Aneh Bapak Ibu kalau orang Kristen ya tidak beribadah pada hari Minggu. Atau aneh saja kalau ada orang Kristen, wah kalau doa pencurahan berkat itu muncul, tetapi kalau ibadah rutin hari Minggu tidak muncul. Ada juga orang Kristen yang aneh lagi Bapak Ibu. Ya, orang Kristen yang ibadahnya cuma Paskah dan Natal saja. Bapak Ibu, kita bukan orang Kristen yang demikian. Kita mau belajar seperti murid, kalau memang kita diberkati Tuhan, kita harus senantiasa memberikan diri untuk menyembah Tuhan. Dan yang kedua, mari kita hidup di dalam ketaatan kepada Allah untuk menggenapi rencana Allah di dalam kehidupan kita. Kita mau taat untuk mengerjakan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika Yesus naik ke surga, pertanyaannya hari ini adalah, apakah kita sudah menjadi orang yang mau menyembah Tuhan? Dan apakah kita sudah menjadi orang yang taat kepada Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan yang telah kita baca dan kita pelajari dan kita renungkan ini, kita boleh sekali lagi memiliki sukacita dan kita boleh memuliakan Allah melalui apa? Melalui kehidupan kita. Yang pertama tadi kita bersukacita karena apa? Semua rencana Allah telah digenapi di dalam kehidupan Yesus. Dan kita menjadi saksi bagi rencana Allah itu. Yang kedua, kita bersukacita dan memuliakan Allah karena ada berkat yang diberikan oleh Tuhan Yesus ketika dia naik ke surga. Tetapi berkat itu menanggung sebuah konsekuensi bahwa kita harus menyembah dia, harus mengikut dia. Dan kita harus hidup di dalam ketaatan kepada Allah. Maukah Bapak Ibu? Dan biarlah firman Tuhan ini memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sekali lagi berkata-kata kepada kami. Biarlah kami boleh bersukacita dan senantiasa memuliakan Allah karena kenaikan Kristus ke surga. Tuhan, kami menyerahkan untuk setiap diri kami. Biarlah Tuhan yang membentuk kami melalui firman yang telah kami baca dan kami renungkan bersama-sama.
Terima kasih ya Tuhan. Biarlah peringatan ini boleh menjadikan sebuah momentum bagi kami untuk hidup di dalam ketaatan dan penyembahan kepada Tuhan. Hidup menjadi saksi-saksi Tuhan yang telah diutus untuk pergi memberitakan Injil. Terima kasih ya Tuhan. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biarlah kita tidak hanya mendengar, tetapi kita mau belajar melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Biarlah sukacita Tuhan itu selalu ada dan mengalir di dalam hidup kita. Mari jemaat yang terkasih, kita persiapkan persembahan kita sambil kita pujikan pujian Sungai Sukacitamu. Persembahan bisa ditransfer atau dikumpulkan terlebih dahulu ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitaku ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi kita katakan sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sukacita kita penuh. Mari dengan tetap bangkit berdiri, kita mau bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur, berterima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan yang tetap mau sertai bangsa dan negara kami ini. Kiranya Tuhan yang mau sertai apa yang akan terjadi di depan, kami tidak tahu. Untuk pandemi COVID-19 yang sampai hari ini tetap ada, kiranya Tuhan yang mau tetap berikan kepada kami hati yang taat kepada setiap peraturan pemerintah. Kiranya Tuhan yang mau tolong juga bangsa dan negara kami ini, supaya program vaksinasi juga dapat berjalan dengan baik. Sehingga tepat pada waktunya nanti, dengan pertolongan Tuhan saja, bangsa dan negara kami ini boleh bebas dari pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa menyerahkan untuk sekolah Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya.
Kiranya Tuhan yang memimpin setiap guru, setiap murid yang ada, orang tua murid, karyawan, yang Tuhan yang memakai sekolah ini, supaya tidak hanya mendidik secara ilmu pengetahuan, tetapi biarlah anak-anak yang sekolah di sekolahan ini juga dilengkapi dengan cinta kasih yang hanya daripadamu saja. Kami juga tidak lupa berdoa menyerahkan untuk gereja kami tempat ini. Kiranya Tuhan yang mau pimpin setiap hamba Tuhan yang ada, setiap majelis, pengurus, jemaat yang ada, setiap pergumulan hidup kami. Engkau yang mengetahuinya, Engkau yang tahu setiap apa yang kami butuhkan. Kiranya Tuhan yang memberikan kepada kami iman yang terus mau bersandar hanya kepadamu saja. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya persembahan ini boleh Engkau pakai untuk kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah kenaikan Tuhan Yesus hari ini dengan pujian doksologi, doa berkat, dan ditutup dengan Amin Song. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir ibadah kita pada hari ini, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat daripada Tuhan sendiri. Kiranya Allah, sumber dari segala berkat dan rahmat, akan melimpahi engkau dengan berkat yang daripada surga. Kiranya anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus akan membuat kita semakin takjub dan tergerak untuk mempersembahkan diri baginya. Kiranya kuasa yang telah kita terima melalui Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu saudara-saudaraku, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah telah selesai, jemaat dipersilakan mengambil saat teduh dan mohon kesediaannya untuk mendengarkan beberapa warta jemaat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Biarlah peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini membuat kita semakin semangat untuk menjalani hidup kita dengan menjalankan misi Tuhan yang telah Tuhan percayakan dalam hidup kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu-minggu ini adalah minggu-minggu di mana kita bersama-sama merayakan libur yang cukup panjang, libur Idul Fitri. Tetapi sesuai dengan himbauan dari pemerintah, saya mengingatkan Bapak Ibu untuk tidak berpergian keluar kota. Karena kalau Bapak Ibu pergi keluar kota, kecuali karena dinas, karena urusan kesehatan dan urusan-urusan yang telah ditetapkan pemerintah, maka Bapak Ibu akan diminta untuk putar kembali, pulang ke daerah asal Bapak Ibu. Oleh karena itu,
mari kita mengingat bahwa COVID ini belum reda, sekalipun kita sudah divaksin, tetap kita harus menjaga protokol kesehatan. Jangan sampai kejadian di India ini boleh menimpa kita. Tetapi biarlah ini menjadi pembelajaran bagi setiap kita untuk boleh tetap waspada, tetap siaga, karena COVID ini masih belum menghilang dari bumi ini. Oleh karena itu jangan lupa juga ketika Bapak Ibu ingin bepergian, jauhi kerumunan, ya, rajin cuci tangan dan tetap mengenakan masker. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan lupa di hari Minggu tetap akan ada ibadah. Bapak Ibu yang mengikuti ibadah diharapkan bisa mempersiapkan diri dengan baik. Selama libur Lebaran ini, maka kegiatan gereja ditiadakan terlebih dahulu. Tetapi apabila Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan doa, pelayanan konseling, Bapak Ibu bisa menghubungi saya, bisa menghubungi Ibu Yusi, bisa menghubungi Ibu Victoria, dan juga Bapak Ibu bisa menghubungi Pendeta Julius. Demikian saja pengumuman dari saya. Selamat berlibur, selamat menikmati hari libur. Tuhan Yesus memberkati.